gambar ayah ada, ulun mari lihat di rumah kekawanan ada kajulun gambar ulun, dede. Senunuhan ada tahu lah, tuh di simpang jalan sana tuh. Hujan banget aku kesian. Entah, ulun ini guru bila bulan Rajab, bulan Maulid selalu mayat dingin awak. Pokoknya hujan panas tuh. Berarti kita ini belum termasuk ulama warasatul anbiya. Yang kedua, tanda ulama warasatul anbiya itu bila bercakap menularkan manfaat. Bila sidin bercakap nyaman kita mengamalkan. Pada cakap Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du fa aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu jamaah yang ulun muliakan, wabil khusus para habaib zuriat daripada Datuk Sapat Syekh Abdurrahman Siddiq hadir bersama kita, guru kita Al-Ustadz Fahru Razi yang tadi sudah sama-sama kita mendengarkan penyampaian beliau. Beliau ini adalah nasab daripada Tuan Syekh. Kalau ulun ini nanasipan, ini guru nasab ulun nanasipan. Dan wakil khusus Bapak pejabat Bupati beserta seluruh pejabat pemerintahan dan guru kita pimpinan Pondok Pesantren Darul Islam, guru kita Al-Ustadz Ahmad Syafi'i beserta tuan-tuan guru, tokoh-tokoh masyarakat, para imam dan orang-orang tua kita yang alhamdulillah dapat hadir dalam kesempatan malam ini yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan. Kemudian terima kasih ulun sampaikan kepada pimpinan Pondok Pesantren yang telah memberikan waktu dan kesempatan guna agar supaya dapat sekedar menyambung daripada acara peringatan haul yang tadi sama-sama sudah dibacakan manaqibnya. Mudah-mudahan kegiatan acara yang kita adakan termasuk bahagian tanda kita mencintai orang-orang soleh, memuliakan orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Kenapa? Karena ini adalah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akrimul ulama fa innahum warasatul anbiya faman akramahum faqad akramallaha wa rasulahu. Kata Nabi, muliakanlah ulama, maka bahwasanya ulama itu adalah pewaris daripada Nabi. Maka barang siapa yang memuliakan mereka akan ulama, pewaris daripada para nabi, maka sungguh dia memuliakan Allah dan Rasulnya. Di dalam kitab Nasaihul Ibad, tanda ulama warasatul anbiya itu ada dua macam. Yang pertama, apabila dipandang mesti menularkan manfaat. Kalau dipandang mesti manfaat. Dipandang menularkan manfaat itu di atas daripada cakap menularkan manfaat. Apa amalan daripada ulama yang apabila dipandang menularkan manfaat? Amalannya karena beliau senantiasa membaca Al-Quranul Karim. Rata-rata orang soleh itu mesti senang membaca Al-Quranul Karim. Imam Syafi'i itu kalau datang bulan suci Ramadan 60 kali khatam Al-Quran. Ulun ada melihat di YouTube bahwasanya Al-Maghfurlah guru danau bercerita guru sekumpul itu kalau bulan Ramadan 60 kali khatam Al-Quran.
Maka karena selalu membaca Al-Quran, maka hatinya menjadi lembut. Hati kalau sudah lembut, kebaikan datangan. Tidak ada nang ada baik di dalam hati, nang ada hanya kebaikan. Ibarat tanah, kalau sudah lembut, subur karena hujan, nang apa aja datang ke situ pasti baik, tumbuh dengan baik. Tanam cabai, tumbuh cabai. Tanam tarong, tumbuh tarong. Kadang-kadang ditanam jen tumbuh. Nukar kangkung, ambil pucuknya, batangnya timbai, bulan hadapan layak. Yang hebatnya lagi tanah nang lembut ini, kadang-kadang orang sambil begawi di kebun, parut sakit, behira bulan Rajab, Sa'ban tumbuh cabai. Kenapa? Sebab karena nang behira tadi malam makan sambal, bijinya kadalanik, jadi begitu behira keluar bibit cabai, sepaket dengan pokoknya. Apakah ada loh pohon cabai, labat buahnya. Maka kalau kita tulak ke kebun orang, tetamu pohon cabai menyeorangan, perlu dipertanyakan. Kalau nya ditanam pasti ada kawannya, maka ada 3 rapun, 4 rapun, 5 rapun. Artinya apa? Ulama yang hatinya lembut, walaupun disakiti, walaupun dihina, walau didengki, sidin kada membalas. Maka ada kisah guru kami, sidin ini, guru ini dihina orang, difitnah orang, sampai muridnya yang kada sabar. Muridnya datang menemui tuan guru, izin biar kami maadili. Puja guru jangan, namun kada guru aja pian gunakan hak jawab pian, bahwa pian ni kada bujur salah, gunakan orang menghina pian. Puja sidin, kalau aku menjawab orang supan, maulah supan itu aku kada hendak. Kenapa? Karena tidak ada kejahatan di hatiku, maka apa yang ku keluarkan? Mungkin ini kejahatan betuyuk sudah. Bila orang itu salah menyumpahi 7 keturunan sumpahinya. Sampai dengan bangganya bercakap, aku jaga kada. Kalau orang ini baik lawan aku akan baik lawan orang. Tapi jangan coba-coba orang jahat lawan aku lebih jahat daripada ini. Sombong banget cakap. Kenapa? Di dalam hati masih kotor. Ternyata para aulia Allah di hatinya tidak ada kotor, di hatinya tidak ada kejelikan. Seperti Rasulullah disakiti yang keluar, Allahumma fi qaumi fa innahum la ya'lamun. Doa baik, tanah itu disakiti, kebaikan yang diberinya. Ditanam cabai, tumbuh cabai. Padahal kita siapa yang baik lawan tanah? Tanah setiap hari kena linjai, tanah setiap hari kena jajak, tanah setiap hari kena ludahi. Tidak ada kita nang meludah ke atas. Coba tarik ke atas, maka kita boleh kedahi seorang. Tapi tanah kada marah. Itu karena membaca Al-Quran hati lembut. Tapi kalau kada pernah disiram dengan Al-Quran, hati bisa karas. Tanah kalau karas, nang apa aja kada mau tumbuh. Tanam cabai di heraku habisan, belum berbuah mati terdahulu sudah. Orang kalau hatinya keras kada lembut, maka payah sedikit, timbullah keras hati. Maka itu para orang-orang soleh senantiasa membaca Al-Quranul Karim. Maka kita bulan suci Ramadan ini berbanyaki sedikit membaca Al-Quran. Kenapa? Karena bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran. Tadi sudah dibacakan oleh yang membacakan Al-Quran. Sudah disampaikan dalam bacaan bahwa bulan Ramadan bulan diturunkan Al-Quran. Makanya dibanyaki baca Al-Quran. Kalau ayah di pondok kami Al-Baqiyatus Sholihat, Ustaz Dermawan hadir, Ustaz Alam Syakir hadir, guru kami ayah itu setiap santri pertama nang paling hanyar setiap imbas sembahyang subuh habis wirdul latif kada boleh ke rumah kecuali baca Al-Quran. Sidin minta 40 menit apa 45 menit, ulun menawar jadi setengah jam, tapi bisa 40 menit, bisa 30 menit. Berbaris seikong menunggu, bertujuh berbaris, kadang berlima, kadang 10. Akhirnya seikong maju baca Al-Quran, seikong memperhatikan, salah dibujurakan. Kena 5 menit membaca Al-Quran, pindah ke paling belakang pulang, ini maju pulang. 40 menit hanya pulihkan, baca doa di masjid hanya pulihkan. Itu permintaan ayah itu. Harus baca Al-Quran santri
sebelum sarapan, sebelum minum. Ternyata rupanya ini amalan murah rezeki yang barakah. Jadi ulun kalau ditakoni orang apa amalan guru dia supaya murah rezeki, dia ulun amalkan Al-Quran habis salat subuh menjelang sarapan. Kalau orang bertakon pulang berulang apa guru dia amalan supaya laris berdagang, dia ulun jual yang termurah pada orang. Bila orang berjual gula 15.000 sekilo, jual 7.500, dijamin laris. Ada untung guru aja, kita ada bicara untung, yang penting laris. Ada pulang yang bertakon minta guru aja amalan supaya panjang umur, jatuh jangan pernah berempih bernafas, seolah panjang umur, menampil bernafas mati ya lagi. Yang kedua, makanya orang-orang soleh itu bila dipandang mesti menularkan manfaat, sampai gambarnya masih menularkan manfaat. Makanya hampir di mana-mana rumah ada gambar-gambar Datuk Sapatnya ada, Tuan Guru Jenis Sekumpul ada, gambar ayah ada, ulun mari lihat di rumah kekawanan ada kajulun gambar ulun, dede, senunuhan ada tahulah, tuh di simpang jalan sana tuh, hujan banget aku kesian, entah, ulun ini guru bila bulan Rajab, bulan Maulid selalu mayat dingin awak, pokoknya hujan panas dulu. Berarti kita ini belum termasuk ulama warasatul anbiya. Yang kedua, tanda ulama warasatul anbiya itu bila bercakap menularkan manfaat. Bila sidin bercakap nyaman kita mengamalkan. Pada cakap sidin umpama sama, sidin menyampaikan hadis, ayah itu menyampaikan satu hadis, kita menyampaikan sama, iya hadisnya tuh ada sama hasilnya. Kenapa? Sebab karena amalan orang yang cakapnya langsung diturut itu di dalam manakib ittihadul qaul wal fi'li, bersatu cakap dengan perbuatan. Wattihadul ilmi wal amal, ilmu amal itu seimbang, luar dalam seimbang. Di zaman dulu ada namanya Kiai Hamid. Kiai Hamid ini didatangi orang, bibini mendatangi membawa anaknya masih haloi, dibawa apa hajat bibini ini, bilang dengan Kiai Hamid, tolong Pak Kiai nasihatiakan anak ulun nih kebiasaannya bakucuk uyah, hari-hari bakucuk uyah, kan dikhawatirkan kesehatannya, kan uyah itu tajam, kalau kok kana lambung, ulun tuh memadahi anak kada masih, tolong pian padahiakan kalau kok mau masih, Hoja Kiai Hamid bawa bulik kalau anak pian bawa bulik. Kaina minggu hadapan kesini pulang. Sekalinya sudah bulik, minggu hadapan datang lagi bibini ini membawa anaknya. Mbah Yai, ulun minta pian padayakan anak ulun nih supaya jangan lagi bakucuk uyah. Jadi ya Kiai Hamid, nah ikam jangan lagi bakucuk uyah karena dikhawatirkan mengganggu kesehatan. Boleh kan? Masih anaknya, ada lagi bakucuk uyah. Sanang namanya, datang rumah Kiai Hamid mengucapkan terima kasih. Cuman dia penasaran, Mbah Yai, ulun mengucapkan terima kasih awan pian. Setelah pian bercakap, anak ulun kada lagi bakucuk uyah. Cuman ulun ni penasaran, kenapa pian maka bertimpu? Kada minggu nang pertama tu aja menasihati, melarang naik seminggu dah kada bakucuk uyah. Tapi kenapa bertimpu? Kayak orang belamaran. Orang belamaran kan bertimpu. Kalau malam Jumat datang, malam Jumat di penentuan. Ini kenapa maka kayak betunanan? Hoja Kiai Hamid, bagaimana ulun hendak menasihati anak pian waktu datang pertama karena ulun saja suka juga bakucuk uyah. Kalau ada yang sihati belum sama kelakuan bakucuk uyah. Nah, aku disini setelah ikam bulik, aku ampih bakucuk uyah sampai wahinya aku kada bakucuk uyah lagi. Maka baru aku menasihat anak pian. Ternyata orang soleh itu ada bercakap kecuali sama awan amalnya. Makanya cakapnya bermanfaat. Makanya perhatikan, nah kalau orang-orang soleh bercakap kita turut menularkan manfaat, tandai aja itu ulama warasatul anbiya. Kami ditungkal ayah itu kayak makanya dia guru tadi kalau tidak dapat izin dari guru, belum dapat minta izin. Makanya Datuk Sapat selalu dapat izin dari gurunya.
Karena guru yang ulama warasatul anbiya bila mengizinkan doanya sepaket, doa sepaket sampai wafat doa tetap mengalir. Kalau guru yang menyuruh ulun tahadus bin nikmah tahun 95 bulik dari Pekalongan. Jadi bulik dari Pekalongan tahun 95, ayah manggil menyuruh mengajar di Al-Baqiyatus Shalihat. Ulun menolak bukan kehendak karena kada bisa baca kitab. Ulun bujur bercakap, ulun kada bisa baca kitab ganal ya. Oh jasidin kitab kada ganal, pinjam aja sepidak kita ke pondok di Terik Gumpong. Muridnya baru 34 orang. Setelah Ustaz Nasyani ketinggal 34 orang. Di Binian belum ada. Kelas pertama ialah rombongan Ustaz Anwar Ardebili, kelas kedua rombongan Ustaz Husnaini, kelas ketiga rombongan Ustaz Ismail Karet Anam. Ustaz Hermawan belum datang, masih dalam perencanaan. Karena sidin menyuruh, ulun datang kemarian Senayan, timbah asar membaca kitab Jurumiyah nang berterjemah. Ulun sabak membaca, nang ulun ajari ya kelas Ustaz Husnaini. Ustaz Husnaini ada di Sembilahan karena isok menghadiri acara. Sebab ulun membaca, kada ulun terangkan. Macam mana terangkan? Ulun yang paham. Kenapa nih terangkan? Tapi karena guru memberi izin, ulun mengajar terus sampai wahini. Alhamdulillah tahadus bin nikmah dapat mengantar sampai kelas 3 aliyah. 60 kada juga bisa membaca walaupun kada alim, dituruti bisa. Itu kalau ulama warasatul anbiya menyuruh nang raja turutiha, insyaallah barakah. Ujar Kiai Najib tempat beras dulu Kiai Anwar Zahid dulu kata beliau ada santri masuk ke pondok pesantren tahfiz Al-Quran, cuman syaratnya masuk situ harus hafal juz amma. Kekanak ini kada hafal, dia pengasuh kada kau diterima. Kaina aja hafal hulu juz amma, hanya datang ke sini anaknya kada mau bulik, ini hendak banget mondok dah, menangis ingoy menangis. Dia ngalih juga nasi kong ini diatur, ditolak menangis, diterima syarat kada cukup, maka kiai ini pintar bang. Pasang syarat kedua biar santri nang lain jangan berdiri. Apa syaratnya? Ujar sidin boleh ikam mondok di sini, tapi karena ikam kada hafal syaratnya kui harus manut. Orang manut mulai. Ya kan sudah paham kan? Ujar sidin syarat mondok menurut, amun kada menurut boleh. Nggih Mbah Yai kulo manut. Aku nurut saja. Napa ujar tuan guru mondok. Malam pertama imbah azan maghrib pas kamat dicari kiai, ya kiai mana nang santri hanyar tadi, angkat tangan nang. Ya semangat munduk ada. Oh kiai maju ke sini, maju sini. Oh kiai kamu nang jadi imam. Ujar santri nanya, baik jangan. Ulun kan juz ammah aja kada hafal. Ini kan banyak yang sudah hafal Al-Quran. Jangan ulun. Ujar kiai, kui manut apa boleh? Ada senjata sidin, tikam di sidin menurut kah boleh kah? Nggih baik kulo manut berkah menurut. Ternyata lama-lama beliau hafal Al-Quran. Kata sidin sekarang ini muridnya ribuan diberkati manut. Maka kenapa? Karena nang bercakap ini mesti ulama warasatul anbiya. Maka bila diturut menularkan manfaat. Ulun ditelepon ayah, ujar sidin gantikan aku ceramah di Parit Arman. Pak Parit Arman minta sidin gantikan Sidin tulak kawan pengasuh yang sekarang, anak din yang paling bungsu. Jam 6 dia beli orang dan kami berdua sampai ke Parit Arman kurang 15 menit. Jam 7 pelakasan Ma'ambidi tapaluh mahadeni kapok dia orang acara jam 9:30 nyar mulai nasib, tapi diberi makan orang pang dahulu ulun kada bisa ceramah. Tapi karena ayah nang menyuruh, ulun menurut. Alhamdulillah cakap sidin itu menularkan manfaat. Sampai hari ini ulun jadi penceramah sampai ke Mumpana. Besok kena peresmian awan Bapak Bupati pulang di rumah Haji Zainal. Peresmian apa tuh? Jam 3 ulun harus sampai di Gemuruh pulang. Malam esok harus di Kota Baru pulang. Malam esoknya di Munawarah pulang. Kemudian bulik ke Tebing pulang.
sehari jualan, minggu tenang, hari Ahad tenang, bukan minggu tenang. Ahad tuh kamu tenang sedikit, Senin, Selasa, puasa. Itu karena cakapnya bila menularkan manfaat tandai. Itu adalah wali Allah. Maka kalau orang hendak mengetahui bagaimana sifatnya wali Allah, ternyata bila bercakap menularkan manfaat. Jadi datang ke pagian bertongkat ke pondok, masih berlubakan lagi ke di hadapan pondok ke. Nah, jadi coba guru cari kepulaan di pasar, suruh ulah kue, kini berjualan. Jadi santri kada keluar berbelanja, ulun datangi kakak ulun, minta ulahkan kue. Sekalinya sesubuhan, abang ipar ulun datang pakai sepeda tinjak, membawa kue sekardus separmi. Kukira kue gambung sekali cangkudok pekan kue nang paling kada bakalas nih. Pisang anak buruk ditumbuk lanik ada tako di sana jadi cangkudoknya bersepupuk limping dan pemerinaannya pais dan peniniannya apa pisang ada lainan ya. Caranya kue gambung ada juga pambakalas. Kue gambung itu kan kue paling jagau. Dia apa aja tetap gambung. Dijajak orang remik jadi limping tetap gambung. Dicalap ke banyu rakai tetap gambung. Sekali gambung tetap gambung. Nah itulah kue yang paling jagau. Ulun disuruh berjual cangkudok, masa orang segagah ulun cangkudok nang dijual? Apa kata dunia? Orang Banjarmasin dia bilang, ulun di Merik Afgan. Nah, baru ini hanya 3 malam ulun balik dari Kalimantan Timur di Balikpapan. Di sana guru ada bilang saya, Merik Afgan. Ulun lalu ibu-ibu moto Ustadz Afgan. Nah, bukan ulun dia kan sadar kalau ulun gagah. Jadi ulun panggil santri ulun, coba panggil ulun utarakan lah kaset Afgan itu namanya orang kan pinandu juga. Sekalinya Afgan bernyanyi pakai kacamata agak berlubak tapi presiden itu. Judul lagunya Kehilangan Cinta. Kau perhatikan ya mirip juga. Tapi karena ayah menyuruh berjualan, ulun sampai wah ini masih ada jualan lagi. Ternyata ulun berjualan kue, berjual nasi, berjual bubur kacang, berjual kulak pisang. Saya mau suara makan bubur kacang loh. Bercampur pisang lelen. Sehingga kalau sudah masak, linak pisang itu satu awan kacang. Santri bingung, mana kacang, mana pisang. Suka-suka aku lah yang mula aku. Masalah buat lo kan apa? Lah santri kan tadi bisa berbelanja ke lain. Maka santri ini hebat tuh. Bila aku mau main di pondok tuh, bersesari, santri bisa mengambil hatiku. Lakas habis jualan betul. Jadi aku bila ada hati habis jualan, aku mau main. Jangan habis. Ternyata alhamdulillah ulun tabung duitnya kawa berangkat haji 2005-2006. Jadi di Indosiar itu kalau ada film Indosiar Haji Sulam berangkat haji berjual bubur itu sungguh menyinggung perasaanku. Sebenarnya bukan Haji Sulam, aku yang berangkat haji berjual bubur, cuman sutradara kada tahu. Kalau tahu aku yang main film. Kalau aku yang main film, dia harapan orang mumpat dapat mengundang ulun. Kenapa? Ulun sibuk syuting di Jakarta. Mana ada tahu. Makanya kita menurut aja. Makanya sifat para orang-orang soleh yang kita tahu ini. Sidin tadi dibacakan menakibnya tidak susah hati. Hatinya kadang selalu susah. Kenapa? Karena sibuk dengan ibadah. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Allah menyuruh kita hidup di dunia ini dua aja. Pertama, jangan sedih hati. Maka tadi ayatnya dibacakan, ternyata para aulia tidak ada duka cita, tidak ada susah hati. Maka yang paling pertama ujar bahwa sekumpul hidup jangan susah hati, jangan sedih hati. Apa yang terjadi? Orang beriman kada boleh sedih hati yang berkepanjangan, karena setiap yang terjadi itu sudah ada matur. Sehebat apapun kita ada dengan sanggup menembus pagar takdir Allah dede. Kalau takdir Allah itu ada bisa mengelak lagi, ada kisah. Di zaman dahulu kan orang sebagian kan bisa meramal nasib orang, sekali bujur, sekali mengerampot. Nah, rupanya menurut ramalan anak orang ini ditakdirkan Allah bakal mati di sambar buaya. Abah mamanya takut tanah kalau takdir jadi kenyataan. Akhirnya pindah rumah ke pegunungan.
rumah di tepi sungai dijual habis, biar anak jangan berkulik ke situ. Sekalinya anak ini sudah ganal, bisa menggeni abahnya begawi ke kebun, bisa mencangkul tanah, cangkul, tercangkul betis, luka, berdarah, infeksi, banana, buruk, mati. Setelah diselidiki kenapa sebabnya, ternyata cangkulnya cap buaya. Lepas buaya laut, buaya daratnya ber. Makanya membutuhkan cangkul mikir Allah. Jangan cap buaya, tukar cangkul cap ayam. Jadi kalau mematuk ada mematiin. Ada kawal lari dari takdir. Ada kisah. Kalau melihat YouTube ya. Sebenarnya yang banyak sekarang beda YouTube Ustaz Dermawan nih. Orang di Banjarmasin bertanya-tanya dengan Allah, siapa orang nih? Aku hendak manakan murid, kalau kesumbong pulang, jangan kawan di sana. Terus sekali beliau ini ceramahnya sudah viral di Banjar sana, cuman orangnya masih di sini, tapi isi ceramah sudah ditukar orang sana. Mudah-mudahan dalam waktu dekat Sidin ke sana pulang. Jadi ulun nanti juga baru mendapat ke sana lagi. Sampai mana Mbak tadi? Sampai mana? Jadi melihat di YouTube, sekalinya ada ceramah, orang ini ngarannya Adul. Kalau sama ngaran minta maaf belum, pinjam belum. Adul ini berkawan baik, berkawan akrab dengan malaikat Israel. Patuh benar, pokoknya hubungan baik lah. Sekalinya malaikat Israel ini terbaca takdir berikutnya yang bakal mati isok Adul. Kada nyaman, mereka Israel orang kekawanan yang kada kepada berdahulu langsung cabut nyawa, melaporlah malaikat Israel menemui Adul. Minta maaf, ini kabar yang kurang nyaman. Ternyata takdir berikutnya besok nang bakal ulun cabut nyawanya engkau dulai. Aduh Adul, aku anom masih mana anom, sawit hanya berbuah, anak haloi, bini masih anom. Kawal aja atau kakaina aja. Puja malaikat Israel kada kawal dulai. Masa aja atau kawan kada bisa membantu kawan. Apa gunanya kawan kita aja ada bisa membantu. Puja malaikat kawan dulai takdir juga. Coba pang jadul aku melihat mana bukunya catatannya. Dilihat beli Adul ngaran paling atas Adul. Pitihi 4-5 tahun, 10 tahun akan datang hanya ada ngaran Ihak. Pejadul kawalah buhur kon Ihaknya. Ihak itu ada 2 kali mati bini dah. Nah ini sadangannya mati. Ya malaikat Israel. Masalah nyawa pada mandat umur dulu. Kalau sudah umurnya sampai Tuhan anom tetap diambil. Oh kayak itu kajadul. Mungkin itu jadul karena hari ini terakhir kita bakawan. Pian jangan lakas bulik. Di sini aja Allah. Aku nak menjerang banyu Allah di sini. Kita bawa ngopi Allah. Padahal kisah aslinya malaikat tidak bisa ngopi. Makanya kisah ini bertentangan dengan kitab. Aslinya tidak ngopi, tapi karena cerita bisa ngopi. Maka bisa ngopi kan jadi cerita kok. Kisahnya kayak itu. Sekalinya minum kopi malaikat tadi dalam cerita aslinya ada. Makan wadai kenyamanan, mengantuk, taguringan. Aslinya pun ada juga. Taguringan malaikat. Adul punya kesempatan baik. Yang Adul inilah saatnya merubah takdirku. Ambil Adul buku catatan, hapusnya ngaran paling atas, pindah ke paling bawah, Ihak naikkan yang atas. Ihak isok mati. Sakarnya malaikat bangun, begitu bangun, yang malaikat. Dul, alhamdulillah, nyaman banget wadah nang pian surong. Aku sampai teguringan. Maka sebagai ucapan terima kasih dulai ikam, aku kada jadi mencabut nyawa yang paling atas, aku mencabut yang paling bawah. Aku jadi nasib pam ada kawan diunduh kemana-mana. Kalau sudah takdir nak lari kemana, kata kawan menghindar. Makanya hidup ini jangan pernah sedih hati yang berkepanjangan. Para aulia hatinya kada susah, hatinya kada sedih. Yang kedua, para aulia itu mesti menyibukkan diri dengan ibadah. Makanya kita menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita dapat
memang menyiapkan, bukan menyisakan waktu untuk meningkatkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar bulan Ramadan ini betul-betul membawa keberkahan kepada kita. Kenapa? Sebab karena bulan Ramadan adalah bulan pelebur dosa, bulan Ramadan adalah kumpulan kebaikan, bulan Ramadan pahala dilipatkan ganda, maka bulan Ramadan adalah bulan penuh barakah. Barakah itu aziyadah fil khair, tambah di dalam kebaikan. Makanya dunianya aja baik sudah kalau datang bulan suci Ramadan. Kenapa? Kebaikan selalu bertambah. Coba terai kalau kita beri kawitan kita, kalau jam 2 patang itu mesti bola kue notok beres lagi bulan tapung diayak kacakakan santan kelapa tumbukakan pisang disumak jadi apam pisang itu kena kemarian dihiris tuh sampai 6 piring. Nah, diantar sepiring ke rumah tetangga di sebelah, bulikannya pisi itu antar apam pisang, bulikannya lempeng pisang. Antara pulang apam pisang ke sebelah, bulikannya pais pisang. Antara pulang ke sebelah, bulikannya cakuruk pisang. Antara pulang ke sebelah, bulikannya ulak pisang. Sehingga berulah kue semacam pas anak buka anak macam kue, tapi sama hujungnya pisang berdan dengan pangkalan yang berbeda. Coba cara isok kita bulah apam pisang, antara ke sebelah, bulikannya piring kosong. Kenapa? Lawang ada pula kue. Makanya dari dunianya saja sudah nampak barakahnya. Maka bila kita beramal, ternyata pahalanya berlipat-lipat ganda. Bahkan ujar Nabi, surga rindu kepada orang yang beramal di bulan suci Ramadan. Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga rindu kepada 4 gulungan orang. 1, talil Quran, orang yang suka membaca Al-Quran. Yang kedua, wahafizil lisan, orang yang menjaga lidah jangan salah cakap dengan orang lain. Makanya Imam Al-Ghazali rahimahullah berwasiat 6 macam. Belum bencap juga membelanya guru tadi, akan sampai 6 nih. Pertama, puja Imam Al-Ghazali, nasihat yang paling dekat. Makin hari makin dekat, makin hari makin dekat. Apa dia? Kematian. Setiap kita ini makin hari makin berparat, akhirnya bertemu dengan jalan buntu, tidak bisa lagi bernapas, maka menghembuskan napas terakhir. Maka itu apa hikmahnya kita mengingat kematian? Dalam kitab Tanwirul Qulub ada 3, yang 3 ini kayaknya disambung pada episode berikutnya, anak mengejar nangka 6 tadi. Yang kedua, nasihat jauh. Makin hari makin jauh, makin hari makin jauh. Apa dia? Masa lalu. Masa lalu ini makin hari makin jauh, makin hari makin jauh. Tapi hisab, hitungan di sisi Allah tetap ada. Supaya kata Nabi, hisab gampang, masuk surga dengan rahmat Allah. Juga ada 3, yang ini juga episode berikutnya. Yang ketiga pula, nasihat ringan. Apa nasihat ringan? Ringan meninggalkan sembahyang. Akhir zaman orang ringan meninggalkan sembahyang. Bahkan ada nambulah aliran kada wajib lagi sembahyang. Nah ini padahal dosanya di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 15 macam siksa orang pada sembahyang. Di antaranya di alam kubur kena dipatok ular. Ular itu besar, bilanya mematok sakitnya cukup hari 60 tahun. Panjang ular perjalanan sebulan. Kalau kita berjalan dari kepala ular hanya sampai ke buntutnya, dari bulan Rajab Sabannya sampai. Kira-kira ular itu panjangnya, kepalanya di hadapan pondok pesantren Darul Islah nih, buntutnya pas di hadapan rumah Ayu Tinting. Jauh. Tapi orang kadang-kadang di akhir zaman menganggap gampang dengan sembahyang. Yang keempat, nasihat berat. Apa dia? Nafsu. Tahu kita hidup rukun baik, tapi karena nafsu ada akor juga. Kada akor masih hai kita bertaguran. Kenapa? Ada nafsu. Nasihat berat yang kelima, amanah. Amanah itu berat, tapi orang rami berebut amanah. Apa amanah? Anak amanah. Bila nikah kita kada beranak, sibuk kita ada beranak, berobat kemana-mana. Kerja orang juga kan memakan hental titik angsa, habis sekampungan titik angsa orang di burung. Ada juga tianan dulu, ada yang lupa deh. Coba kan dia makan marmot,
nang berpanggang 29 maka berpanggang habis. Alhamdulillah bini betianan beranak sekali 3 bulan juga anak itu diserahkan ke pembantu maharagu. Artinya kenapa? Sibuk dengan kerjaannya, keluar kantor masuk kantor ke perusahaan kerjanya lah dikejarnya. Akhirnya anak ganal lawan orang. Tulak jam 6 anak masih guling, guling jam 7 malam anak guling pulang. Akhirnya anak lebih dekat dengan pembantu, memangnya pembantu jin bunda, rupanya lakinya pengangguran di rumah juga. Pembantulah yang menarini laki, maka lakinya merasa nyaman dengan pembantu. Diam-diam dia menikah dengan pembantu. Kenapa ulun bercakap? Karena ulun menyaksikan surah ini sudah terjadi di mana? Di film Indosiar. Makanya ibu-ibu hati-hati anak yang dijulung ke orang. Kita kalau gagal jadi orang sugih tidak ada masalah, tapi kalau gagal menjadi anak bertanggung jawab dunia akhirat, maka pesantren ini membantu kita agar kita dapat menjaga amanah yang Allah titipkan. Yang kelima, nasihat Imam Al-Ghazali adalah yang tajam, lebih tajam daripada pisau. Apa dia? Lisan. Maka itu bulan Ramadan jagalah lidah kita. Kemudian yang dirindukan surga, wamut ingil dian, orang yang memberi makan kepada orang lapar. Siapa orang lapar? Orang puasa. Orang puasa itu berarti lapar, kekanakan puasa lapar, gurunya gini lapar aja. Berenai itu residen. Nang kekanak lapar, nang Tuhan lapar juga. Orang susah puasa lapar, orang sugih makin lapar lagi. Kenapa? Hanya kada bisa berlepar. Hanya kepagian ngopi itu deh. Makan sop sudah, orang susah. Jam 7 masih marut niat lagi, nak menggangan belemak. Anak makan di warung duit cukup, anak banyak, orang berikan banyak. Jadi biasa aja terlambat makan, orang sugih kada biasa terlambat makan. Lagian kalau orang sugih kenal budaya puasa, buka tanggui berentok luak berpanggang masih. Ada pulang kehundang gelah nang bersapit itu masih kan ganal budaannya. Mungkin kita orang susah buka tanggui, mau ungkong kucing dalam tanggui. Pokoknya bisa kan kapal ikan apa tinggal. Semangat lagi orang gila kucing jangan makan lagi. Orang sugih buka kulkas penuh dengan buah-buahan. Ada buah anggur, ada buah apel. Orang susah buka kulkas berentuk batu es. Ada pada kucuk dari mana atuh. Jadi orang sugih, orang susah kah kalau puasa tetap lapar? Kita undang untuk buka bersama surga rindu. Yang terakhir yang dirindukan surga, wassaimina fi syahri Ramadan, orang yang puasa di bulan suci Ramadan. Kenapa surga rindu? Karena puasa mendidik kita beramal ikhlas. Makanya kita nih selalu beramal ikhlas. Ulun kemana aja guru menasihati yang ikhlas. Ulun hendak bulik jadi yang ikhlas. Sekarangnya ulun bulan Sa'ban, bulan Syawal tadi hendak ke Banjar pulang. Ulun telepon ke nang di Jawa, ulun minta maaf kada saut singgah di Pekalongan, ulun anak langsung ke sana. Kada apa-apa je guru tuh yang penting ikhlas. Malam Jumat ulun menelepon, malam Jumat berikutnya Sabtu meninggal dunia. 9 hari ulun menelepon. Jadi cakap sidin nipang nang ulun pegang banget yang ikhlas, kitanya ikhlas. Kata guru tadi kita kada boleh mengharap birian orang. Kami diberi ambil, makanya diberi hadangi. Kita tolak undangan yang ikhlas. Yang ikhlas beritaan bukan ulun aja, beritaan kita harus ikhlas. Bila ada orang aruh tolakan aja, orang bertahlil aja. Bila orang berdoa kita beramin. Ada hidangan keluar kita makanan, ada hidangan bulikan. Bila duduk undang pulang jangan tolakan, selesai. Yang penting kita beramal ikhlas. Ternyata orang beramal ikhlas surga yang merindukan. Tapi Imam Syafi'i menambahkan amalan masuk surga ada 4 macam. Yang ini maka akan ulun sambung pada episode berikutnya. Ini rahasia penceramah biar tahu diundang pulang. Saya kira cukup ini yang dapat ulun sampaikan. Lebih kurang banyak minta maaf. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada